Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai rumus yang bisa kita dapatkan dari komposisi massa molekul. Kita akan memulai dari rumus empiris atau empirical formula untuk mengetahui komposisi massa atau nama lainnya adalah mass composition. Nah, saya akan ambil contoh air. Ya, air adalah H2O. Nah, kita lihat di sini terdapat atom oksigen dan presentasi lainnya tentunya dimiliki oleh hidrogen. Jadi kita memiliki oksigen dengan AR atau massa atom relatif 16 dan hidrogen dengan massa atom relatif 1. Maka karena kita memiliki dua molekul hidrogen, AR-nya akan kita kalikan dengan 2 dikali 1 ditambahkan dengan 16 akan sama dengan 18. Nah, jadi dapat kita simpulkan komposisi oksigen pada H2O adalah 16 dibagi 18, yaitu sama dengan, sama 16 per 18 sama dengan 88,9%. Sebentar saya tulis dulu. 88,9% oksigen. Nah, berdasarkan pengetahuan kita mengenai komposisi massa dan presentase dari komposisi untuk setiap elemen yang berbeda, kita dapat menentukan rumus empiris dari suatu molekul. Pertama, dari empirical formula kita dapat menentukan mass composition. Sekarang dari mass composition kita dapat menentukan rumus empiris atau empirical formula. Nah, dari sana kita bisa menentukan ya empirical formula. Untuk menjelaskan mengenai contohnya, saya akan mencari space kosong dulu sebentar. Saya tarik dulu ke bawah. Nah, ini di sini saja ya. Nah, katakan saja saya memiliki sekantong besar tas berisi banyak barang. Isinya bisa apa saja. Dan saya telah diberitahu bahwa 75% dari tas tersebut berisi merkuri atau kita kenal sebagai raksa, yaitu Hg, ya 75% Hg, dan 25% lainnya adalah klorin atau Cl. Nah, kita telah tahu ya, isinya adalah 75% Hg dan 25% Cl. Nah, karena kita telah tahu komposisi dari tas tersebut, tas itu kita asumsikan sebagai tas. Maksud saya itu adalah molekul. Nah, kita perlu mengetahui empirical formula dari molekul tersebut. Karena rumus empirisnya sampai saat ini belum kita tahu. Yang kita tahu hanyalah presentase dari molekul tersebut. Maaf, maksud saya adalah presentase dari atom-atom yang terdapat pada molekul tersebut. Nah, sekarang kita anggap saja assume itu adalah bahasa Inggris dari anggap. Kita anggap saja kita memiliki sebanyak 100 gram dari molekul tersebut. Molekul yang terdiri dari 75% Hg dan 25% Cl. Nah, berapa banyak gram dari Hg? Yaitu adalah 75 gram Hg. Kita akan memiliki 75 gram Hg. Dan tentunya 25 gram Cl. Berdasarkan presentasinya tentunya 75 gram Hg dan 25 gram Cl akan sama dengan 100 gram. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, dari 75 gram Hg ini, akan berapa banyak mol Hg yang kita miliki pada molekul tersebut? Nah, kita telah mengetahui komposisi massa Hg. Kini kita akan beralih kepada banyaknya mol dari Hg. Jadi saya harus mengubahnya lebih dahulu dari gram ke mol. Nah, mari kita buat persamaan simpelnya terlebih dahulu. Nah, coba ingat-ingat mengenai bilangan Avogadro. Jadi 1 mol Hg adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom. Ingat ya, bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, berapa massa Hg yang kita miliki dalam gram?
Itu akan sebanding dengan nomor atom Hg. Nah, kita lihat nomor atom Hg di sini. Nomor atomnya adalah mana Hg? Sebentar saya cari Hg. Hg. Ya, nomor atomnya ada. Nah, di sini nomor atomnya adalah nomor massa. Maksud saya nomor massanya adalah 200. 200. Mari kita lakukan perhitungan kembali. Kita telah mengetahui nomor massa Hg sebanyak 200. Nah, di sini 1 mol Hg akan sama dengan 200 gram. Bagaimana bisa begitu? Nah, ini karena satu atom Hg atau merkuri memiliki massa sebanyak 200 unit atom. Ya, jadi 1 mol Hg yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 Hg memiliki massa atom sebanyak itu. Jadi kita memiliki 200 gram untuk setiap mol dari atom tersebut. Jadi 1 mol Hg akan memiliki 200 gram unit atom. 1 mol Hg, saya ulang lagi, 1 mol Hg sama dengan 200 gram. Ya. Kita telah mengetahui Hg, kini kita akan berlanjut kepada klorin. 1 mol klorin. Nah, 1 mol Cl. Sebentar kita cek dulu pada tabel periodik massa atom Cl ya. Ini Cl. Massa atom Cl adalah kita bulatkan saja ya 35,45 ya. Kita bulatkan saja 35. Jadi 1 atom Cl merupakan massa dari 35 unit atom. Jadi sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel Cl atau 1 mol Cl memiliki massa sebanyak 35. Jadi saya tulis lagi 1 mol Cl sama dengan 35 gram. Sebentar. 35 gram. Sekarang kita akan menghitung banyaknya mol dari Hg. Sebentar, saya munculkan kalkulator dulu. Sebentar. Kalkulator, ya. Jadi kita memiliki 75 gram Hg dan 1 mol Hg memiliki sebanyak 200 gram. Jadi kita hitung saja 7, sebentar. Ya, ini kalkulatornya. Nah, kita hitung saja 75 dibagi dengan 200 sama dengan 0,375. 0,375 mol Hg. Bagaimana bisa 1 mol Hg merupakan 200 gram dan saya hanya memiliki 75 gram. Jadi saya hanya memiliki sedikit bagian dari 1 mol tersebut yang kita telah hitung yaitu sebanyak 0,375 mol. Nah, 1 mol merupakan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom. Jadi saya memiliki sebanyak 0,35 dikali bilangan Avogadro dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom tersebut. Ya, kita telah memiliki mol dari Hg yaitu sebanyak 0,375. Sekarang kita akan menghitung mol dari Cl. Mol dari Cl-nya. 1 mol Cl adalah 35 gram. Jadi saya memiliki 25 dari 35. Maka kita hitung, sebentar, saya munculkan kembali kalkulator. 25 dibagi dengan 35 sama dengan 0, kita bulatkan saja 0,714 mol Cl. Saya tulis sebanyak 0,714 mol Cl. Nah, angka ini bukan merupakan angka yang tepat atau angka yang pasti, karena bila misalkan saja 0,375 kita kali 2, tidak akan kita dapatkan sebanyak 0,714. Tapi setidaknya mendekati 2 kali jumlah mol Cl. Ya, jadi bisa kita simpulkan untuk setiap atom Hg yang kita memiliki 2 atom Cl. Ya, bisa kita lihat ya, ini hampir 2 kalinya.
satu atom Hg, kita memiliki 2 atom Cl. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan rumus empiris dari molekul ini. Ya, ini adalah HgCl2. Kenapa HgCl2? Karena kita memiliki 1 berbanding 2. 1 Hg berbanding 2 Cl. Jadi rumus empirisnya adalah HgCl2. Angka rasionya tidak akan selalu tepat terbagi sama rata secara matematis. Tapi rasio molekul dapat secara kasar menunjukkan rasio dari rumus empiris suatu molekul. Seperti kasus Hg dan Cl, perbandingan antara Hg berbanding Cl adalah 1 berbanding 2. Dari sana kita bisa mengetahui bahwa molekul yang kita miliki dalam tas tersebut yang kita anggap sebagai tas itu adalah suatu molekul adalah merkuri klorida atau HgCl2. Ya, 1 berbanding 2 ya, kita bisa lihat 0,3 sekian-sekian adalah 2 kalinya untuk menjadi 0,7 sekian-sekian ya, HgCl2. Kita akan beralih kepada soal lain. Di sini sebentar saya pikir dulu. Ya, saya memiliki sebanyak 9% magnesium atau Mg. Ya, kita anggap sebagai tas lagi ya, 9% magnesium dalam suatu tas. Nah, sisa dari tas tersebut adalah sebanyak 91%. 91% lainnya diisi oleh iodin atau I. Jadi, kita lakukan hal yang sama dengan soal sebelumnya. Anggap saja kita memiliki sebanyak 100 gram dari molekul dalam tas. Maka 100 gram keseluruhan kita memiliki 9 gram Mg dan 91 gram I atau iodin. Hal yang kita tentukan selanjutnya adalah jumlah mol dari magnesium dan iodin. Nah, massa dari magnesium dan iodin kemudian menentukan rumus empirisnya. Jadi, kita tentukan mol, lalu kita tentukan massa dari kita tentukan mol dari massa magnesium dan iodin, kemudian kita dapat menentukan rumus empirisnya dari perbandingan mol tersebut. Nah, Mg, sebentar saya cari dulu. Mg massa atom relatif, maksud saya AR dari magnesium adalah 24 dan massa atom relatif dari iodin adalah 127. Jadi kita memiliki 127 dan 24 massa atom relatif. Nah, jadi satu atom iodin memiliki sebanyak 127 unit atom dan keseluruhan molnya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 akan memiliki sebanyak massa sebanyak 127 gram. Sini saya tulis 127 gram, massanya akan sebanding dengan banyaknya mol yang kita miliki, ini 24 gram. Lalu 1 mol magnesium, ya benar. 1 mol magnesium adalah 24 gram. Nah, sekarang kita akan mencari berapa banyak mol yang dimiliki masing-masing atom, masing-masing Mg dan I. Kita memiliki 9 gram Mg dan 91 gram I. Ya, 9 gram. Maksud saya 127 gram dari 1 mol iodin. Ya, 1 mol akan sebanding dengan 127 gram iodin dan 1 mol Mg akan sebanding dengan 24 gram. Nah, kini kita akan mencari berapa banyak mol yang dimiliki oleh Mg dan iodin. Kita memiliki 9 gram Mg dan 91 gram iodin. Ya, ingat-ingat. Maka akan sama dengan 9 dibagi 24 mol. Itu adalah jumlah molnya. Maksud saya 9 dibagi 24 gram. Itu adalah jumlah molnya, 9 dibagi 24. Ya, akan sama dengan 0,375. 0,375. Dan untuk iodin, 91 dibagi 127 gram. Sekarang kita akan beralih kepada I. Nah, I di sini 91 gram I dan ya 127 gram, jadi adalah 91 dibagi 127 akan sama dengan mol yang kita miliki.
Nah, kita ambil aja kalkulatornya. 91 dibagi 127 akan sama dengan 0,716 sekian-sekian. Nah, kita bulatkan saja menjadi 0,716, kita anggap saja biar lebih mudah 0,72. Sebentar saya tulis dulu, 0,72. Nah, kita bisa lihat ya, perbandingannya hampir sama dengan soal sebelumnya. 1/2, rasionya adalah 1/2. Perbandingannya, nah, jumlah mol I merupakan 2 kali jumlah mol Mg. Jadi untuk setiap magnesium yang kita miliki, kita akan memiliki 2 atom iodin. Tidak secara tepat 1/2, namun perbandingannya cukup dekat. Jadi rumus empirisnya adalah MgI2. Nah, ya, MgI2. Kita dapat menghitung, kita dapat mengetahui rumus empirisnya dari komposisi masanya. Nah, semoga kalian dapat memahami apa yang saya coba terangkan di sini. Sampai jumpa pada video berikutnya.